好样的，全扔出去！对啊，我转到衣兜里了。哪吒，我记得你带了火药，在身上吗？我哥，你在干什么？为什么要用无色界神力把它扔？一寸，一尺，一丈，瞬间释放，能量便会铺天盖地的爆发，压缩成一个高温高压的核。一旦被瞬间释放，我用无色界神力将火药海纳百川卷。哪吒。 Cek. Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kalian. Kali ini Cakra Diva bakal bawain satu judul donghua baru yang udah sampai season 4 tapi udah nggak pernah muncul lagi di channel Cakra Diva atau Ginosis selama 1 tahun terakhir. Ada yang tahu kenapa? Nah ini ya, Cakra Diva kasih tahu, gara-gara waktu itu penayangannya sempat delay di pertengahan. Ada yang bilang gara-gara COVID, ada juga gosip gara-gara budget. Tapi yang jelas sekarang donghwanya itu udah lanjut lagi di episode 25. Buat yang udah pernah ngikutin di channel Cakra Diva berarti tinggal nyambungin lagi ya kan. Nah yang buat yang belum tahu sama sekali, nanti coba Cakra Diva upload ulang ya yang dari season 1 episode 1 ya. Soalnya kan ini udah sampai ke season 4 episode 25 guys. Nah berhubung video terakhir itu udah setahun lebih ya. Nah biar ingatannya fresh gitu, gimana kalau kita balik ngerekap singkat soal cerita di Wugenji. Jadi di dunia Wugenji itu ada 3 ras besar yang paling berpengaruh dalam cerita. Pertama ras dewa yang posisinya paling atas, ras manusia yang jadi budak, terus ras kegelapan yang kalah dalam peperangan melawan para dewa ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, para dewa kan udah jadi bos besar tuh, punya kekuatan hebat tanpa ada pesaing sama sekali. Tapi suatu ketika semua itu berubah saat ada 2 manusia super yang berani menantang kekuasaan dewa. 2 saudara yang menjadi pendekar pedang terhebat dan raja manusia paling kuat di dunia. Mereka ini adalah Xiu dan Zisou. Sang Raja Zisou memimpin umat manusia dalam peperangan paling mengerikan melawan para dewa. Tidak ada yang pernah menyangka kalau Zisou ini memiliki istri seorang dewa, adik dari dewa penguasa tertinggi pula. Nah, gabungan dari 2 gen terbaik di dunia itu akhirnya menghasilkan seorang keturunan hebat yang bernama Wugeng, seorang anak manusia yang akan melanjutkan misi ayahnya untuk melepaskan ras mereka dari perbudakan sepanjang waktu para dewa. Wugeng sudah melewati berbagai perjalanan hebat bertemu dengan banyak orang hingga kehilangan salah satu pejuang terbaik dari ras kegelapan yang sudah membantunya selama ini, Nitian Ersing. Sekarang Wugeng bersama dengan bawahan Nitian sedang berjuang untuk membalaskan dendam kepada para dewa. Nah udah ya kita ngerekapnya ya. Udah 2 menit juga nih kita ngerekap videonya ya. Wajar lah ya udah setahun kok gitu kan. Nah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita terobos kuy. Demi menuntaskan misi dan menembus tameng paling tebal di dunia saat ini, Wugeng harus menemukan sebuah senjata terkuat yang tak tertandingi. Berkat pengetahuan dari Yoheng, guru dari Nitian juga merupakan pemimpin kuno dari ras kegelapan, Wugeng menemukan sebuah senjata hebat yang disebut bilah penguasa perang. Sayangnya, karena sebuah kejadian di masa lalu pedang tersebut sudah hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh dunia. Jadi, singkatnya misi yang harus diemban oleh Wugeng adalah menemukan kembali semua kepingan bilah penguasa perang dan menyatukannya sebagai sebuah senjata yang utuh. Nah, kepingan pertama yang Wugeng cari ternyata berada di dekat padang gurun, tapi untuk mendapatkannya dengan sempurna, Wugeng masih harus bertarung melawan sesosok raksasa gila tanpa jiwa dan kebingungan karena kehilangan kepalanya sendiri. 参与过第2次众神之战。不会的，半数族人的凶兽。 Para
pejuang bangsa kegelapan sedang dilanda kebingungan, mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan para sekutu dari keraukusan yang melahap. Iya, betul. Kerakusan, sebuah keberadaan luar biasa yang hobinya makan apapun yang ada di hadapannya. Udah kayak kiamat kalau misalnya berada di depan kerakusan yang lapar. Apalagi sejak puluhan ribu tahun kerakusan itu dilepaskan, dia sudah melahap begitu banyak benda dan makhluk tanpa pernah dikeluarkan kembali. Tidak ada yang tahu nasib dari benda-benda dan makhluk tersebut hingga kemudian kita juga mengetahui kalau ternyata Wugeng dan Niza sekarang sedang ditelan oleh naga bumi yang mengandung kerakusan. Dalam pertempuran di masa lalu, klan Xintian dan klan Shisho sempat membentuk aliansi 5 pasukan besar bersama dengan 3 klan lainnya. Mereka menyatukan kekuatan tempur terbaik untuk mengalahkan sang naga. Pada awalnya, mereka semua berhasil menguasai medan perang, bahkan sempat juga berniat untuk membantu klan Siren yang berada dalam masalah. Hingga tiba-tiba suatu saat klan Xintian bertemu dengan seekor naga yang dikirim oleh langit. Naga tersebut menelan gunung dan sungai tanpa ampun, termasuk juga setelah kelompok klan mereka dalam satu serangan. Dan sekarang mereka juga harus menahan serangan monster gila tersebut demi mendapatkan kepala raksasa buntung yang terpisah. Sebuah kepala ajaib yang menyimpan kepingan bilah penguasa perang legendaris. Pejuang klan kegelapan berusaha meyakinkan diri kalau mereka pasti bisa bertahan, karena tentu saja sosok yang sedang membawa harapan mereka semua sedang berjuang di depan sana. Dialah Wugeng, anak dari raja manusia terhebat, seorang dewa suci dan keponakan pendekar pedang paling mengerikan di dunia. Saat ini Wugeng sedang terjebak di dalam perut naga bumi bersama dengan Niza. Mereka berdua bisa melihat sebuah bola hitam raksasa pula di bagian bawah yang menyedot berbagai jenis kehidupan. Nah, bola hitam ini pula yang disebut sebagai kerakusan. Sementara benda-benda lain yang melayang di dalam perut naga tampaknya sudah nyangkut di sana selama puluhan ribu tahun. Kemudian di antara semua kekacauan tersebut serta hitungan waktu mundur yang mengantarkan Wugeng dan Niza menemui kematian, sang pemuda setengah dewa itu tiba-tiba mengingat sesuatu yang benar-benar brilian di masa lalunya. Seperti yang berkali-kali diucapkan, ayah Wugeng, Zishou adalah seorang manusia super yang pernah berhadapan dengan para dewa dalam berbagai pertempuran hebat. Zishou juga pernah melihat berbagai hal mengerikan seperti gambaran kerakusan. Dia mewajarkan anaknya yang masih kecil itu untuk takut kepada binatang buas tersebut, kegilaan yang suka melahap apa saja. Tapi Wugeng harus ingat satu hal, kalau dia itu adalah anak dari seorang raja hebat di masa depan. Dia tidak boleh takut atau menunjukkan rasa takut, karena di masa depan pula para pengikutnya akan berusaha menaruh kepercayaan besar. Wugeng akan dijadikan sebuah patokan, maka dari itu dia harus mempercayai dirinya sebaik mungkin. 我转到衣兜里了。哪吒，我记得你带了火药，在身上吗？ Tanpa pikir panjang, Wugeng langsung menyusun sebuah ide cemerlang untuk menyelamatkan dirinya. Pertama, dia menanyakan kepada Niza soal stok bubuk misiu. Untung saja bocah kecil itu masih menyimpan banyak bubuk misiu di dalam kantungnya. Wugeng pun langsung bersiap mengaktifkan kekuatan suci dari alam tak berwarna sekaligus. Kira-kira bakal seperti apa hasil dari rencana besar Wugeng yang satu ini? Karena kita juga tahu kalau bubuk misiu itu merupakan sumber peledak gila yang biasa dipakai di bom dan senjata api. 一毫，一毫，四阶神力，四阶神。 Pemuda setengah dewa ini benar-benar memanfaatkan teknologi senjata dan bubuk misiu bersama dengan kekuatan para dewa. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung melihat kondisi di luar tubuh naga. Makhluk kuno berusia puluhan ribu tahun itu berkecamuk hebat, menunjukkan kemarahan yang tidak pernah terjadi sejak awal penciptaannya. Tentu saja sang naga yang sakti itu juga tidak pernah menduga kalau orang yang sanggup mengalahkannya ternyata adalah seorang pemuda setengah manusia, setengah dewa. Selama ini, sang naga dikenal sebagai pelahap benda tanpa ujung, tapi sekarang dia dipaksa untuk memuntahkan semuanya sekaligus begitu saja.
Wugong meningkatkan moral pasukannya dengan berkata kalau satu hewan peliharaan saja tidak cukup untuk membuatnya kalah. Wugong terlalu kuat ditambah lagi dengan pujian Niza yang tidak berkesudahan. Niza begitu kagum dengan penguasaan kekuatan suci alam tak berwarna, kehebatan dan kecerdasan Wugong telah menyelamatkan mereka tanpa luka sama sekali. Bocah kecil yang dulu pernah membuli Wugong kini sudah berbalik menganggapnya sebagai saudara. Tapi tetap saja pertempuran yang berat untuk mendapatkan kepala buntung masih belum usai. Wugong masih memiliki misi untuk mengumpulkan kepingan bila penguasa perang. Jadi ada beberapa usaha keras lain yang perlu dia lakukan demi tujuan tersebut. Niza berlari dengan sigap mengambil gulungan tersebut, sebuah catatan dengan sihir kunci yang menyegel kepala buntung dengan paksa. Tapi tiba-tiba di hadapan bocil tersebut muncul pula sesosok penjaga lain yang kemampuannya tidak boleh diremehkan. Menurut para pejuang kegelapan, Wugong sebaiknya pergi lebih dulu untuk menemui Xingtian. Mereka akan bertemu lagi di gerbang Guisu untuk melanjutkan rencana berikutnya.必须为5个争取更多的时间。 Wugong lantas berlari dengan cepat bersama Niza hingga tiba-tiba gerakan keduanya berhenti setelah mendengarkan suara yang begitu menakutkan. Ternyata suara tadi berasal dari gulungan segel kepala buntung bagian pucuk dari tubuh raksasa yang merangsek ingin keluar dari penjara barunya. Wugong mencabut sebuah potongan panah kecil dari kepala buntung dengan cepat. Udah kayak kuntilanak yang di kepalanya ada paku nancap aja nih. Dan pas banget, potongan panah tadi dilepaskan, kepala buntung bangkit dan memperingatkan Wugong untuk tidak melakukan tindakan bodoh. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat ini adalah tidur panjang yang amat damai. Sayangnya keinginan tersebut masih belum bisa dia kabulkan sepenuhnya karena Wugong masih membutuhkan kepala buntung demi mendapatkan kepingan bila penguasa perang. Tingkat pengendalian Wugong terhadap kekuatan suci alam tanpa warna sudah berada di tingkat yang paling jauh. Dia bisa memanfaatkannya untuk hal-hal menakjubkan seperti melompat di udara. Niza yang selama beberapa waktu di belakang ini terus bersama dengan Wugong menjadi semakin terkagum-kagum melihatnya. Sebagai sosok yang sudah dianggap sebagai saudara dan penolong, Niza juga ingin bisa melakukan hal-hal yang serupa dengan Wugong. 哪吒的炼气术，炼气，Wow, yang barusan keren banget nih. Niza masih muda banget dan hidup di tengah-tengah zaman kekacauan, tapi dia memiliki kemampuan dan bakat dalam hal pemurnian ki. Untuk mendukung perkembangan Niza, Wugong pun memutuskan untuk memberikannya pengalaman yang sulit dan menantang. Sementara itu kita kembali lagi menuju para pasukan penjaga ras kegelapan. Mereka menggunakan berbagai usaha untuk menyelamatkan diri dari penjaga hantu tadi. Makhluk sekuat banteng yang dari tadi telah membuat mereka terdesak. 风铃阵，别让他们跑了。 Nah, gimana guys? Kalian habis kan? Akhirnya setelah setahun lebih kita bisa nonton lagi seri Donghua Wugenji yang kacau banget. Soal animasi jangan ditanya lah, karena Donghua ini diproduksi oleh studio yang sama kayak Solen dan Swellowed Star.
Masalah cerita wah gila abis sih, full pertarungan karena dari awal aja udah pernah kan. Soalnya juga nggak pernah ada yang bisa bayangin ada satu manusia hebat yang posisinya itu sebagai budak bangkit dan memberikan perlawanan kepada tuannya sendiri, para dewa-dewa langit. Sekarang si manusia hebat itu udah punya anak dengan bakat dan keberuntungan yang jauh lebih mengerikan lagi. Dia adalah Wugeng, mantan bocil sombong kurang ajar yang bangkit lagi di tubuh seorang budak bernama Ahgo. Wugeng punya banyak teman-teman yang rela bertarung di sisinya, seorang paman yang menguasai ribuan jurus pedang, kakek yang ternyata seorang dewa terbuang, serta sahabat baru pemimpin bangsa kegelapan yang termasyhur. Banyak orang yang sudah meninggalkan Wugeng dalam pekerjaan perjalanan membalaskan dendam umat manusia dan dari dewa yang terbuang. Tapi kali ini Wugeng akan berdiri di atas kakinya sendiri demi memenuhi harapan mereka semua dan mempercayainya. Rama di sini pamit, bye-bye.